Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Durbaiti dengan NPM 2151020118, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat tugas individu tentang praktek MLM, praktek franchise, dan praktek saham syariah beserta produk syariah dengan mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina. Baik, yang pertama tentang praktek MLM, praktek franchise, dan praktek saham syariah dari konvensional di Indonesia. MLM adalah multi level marketing syariah. Prakteknya atau cara kerjanya adalah sebuah usaha ML yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip syariah. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk baik berupa barang atau jasa kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, pengurangan timbangan, dan lain-lain. Dalam praktek MLM syariah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem murabahah dan akad sistem mudharabah. MLM syariah dalam prakteknya menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat, mengandung unsur positif yang diisi dengan nilai Islam. Bisnis yang dijalankan berupa biaya pemasaran, bonus, hadiah, dan sebagainya, tergantung prestasi dan level seorang anggota. Dalam fikih muamalah disebut sebagai samsara atau simsar. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak. Yang pertama adalah MLM dikatakan syariah apabila produk berkualitas, halal, thoyyib, dan menjauhi syubhat. Terdapat sistem akad, operasional, kebijakan harus sesuai syariah, memiliki DPS, rumusan intensif harus adil, tidak menzalimi, dan berorientasi pada falah. Contoh MLM yang menurut DSN MUI terkait LBS perusahaan elemen dengan sertifikasi halal yaitu PT Herba Penawas Al-Hawaidah Indonesia, PT Singalai Jaya Tiens, PT Nusantara Selalu, PT Link Nusantara. Sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikasi halal yaitu Yang Leong, Jenis Global, MUI, NU Skin, dan sebagainya. Yang kedua yaitu franchise atau waralaba, adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi. Bisnis ini juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasionalnya. Praktek atau cara kerja franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Franchise memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa. Bisnis franchise mudah diterapkan dan diajarkan. Contoh franchise yang ada di Indonesia dari beberapa bidang usaha yaitu Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Si Cepat, Catem, Boba, Geprek Bensu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam prakteknya terdapat dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan OJK nomor 35 PJOK 04 2017. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik berdasarkan peraturan OJK nomor 17 PJOK 04 2015. Emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan. Cara menemukan saham syariah adalah dengan cara memilih indeks yang sesuai. Di BEI terdapat 3 indeks saham syariah yaitu Jakarta Islamic Index, Indeks Saham Syariah, Jakarta Islamic Index. Contoh saham syariah yang halal yaitu TLKM dari PT Telkom Indonesia Tbk, BRIS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan sebagainya. Saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat. Dalam operasionalnya, saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli saham yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa dividen atau capital gain. Dalam prakteknya, saham mewakili kepemilikan di perusahaan publik. Saat membeli saham perusahaan, menjadi pemilik sebagian dari perusahaan itu. Salah satu contoh saham konvensional adalah BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. BBCA termasuk konvensional karena kegiatan usaha perusahaan meliputi jasa keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional adalah syariah, investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, mekanisme transaksi sesuai syariah. Yang ketiga, prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Yang keempat, orientasi keuntungan dunia dan akhirat. Untuk yang di konvensional, investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha. Mekanisme transaksi konvensional, perangkat suku bunga, orientasi keuntungan secara general, tidak ada pengawas syariah. Yang selanjutnya, gambaran dari produk bank syariah yang ada di Indonesia dan berikan contohnya. Produk bank syariah
Kartu kredit syariah Islamic Credit Card adalah produk inovasi dari perbankan syariah di Indonesia. Kartu kredit syariah lazim disebut bidhaq al-itman. Ada beberapa akad yang diterapkan yaitu kafalah, qard, ijarah, dan sarf. Contohnya yaitu BSI Hasanah Card Klasik. Yang kedua, tabungan syariah adalah simpanan yang penaikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Contohnya adalah BSI Tabungan Palas, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan. Yang ketiga yaitu deposito syariah, dipilih untuk berinvestasi. Selain mudah dari keuntungan yang dapat juga lebih tinggi dan tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Contohnya yaitu BSI deposito rupiah, BSI deposito falas. Yang selanjutnya yaitu gadai syariah atau rahan. Akad gadai syariah yang dipraktekkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Contohnya seperti Arum Haji, Arum BPKB, dan Amanah. Yang selanjutnya, giro syariah adalah simpanan yang penaikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, baliyet, giro, dan sebagainya. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Contohnya seperti BSI, giro rupiah. Pembiayaan syariah atau ijarah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Contohnya adalah rental mobil, penyewa pemanfaatan mobil, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran. Berikut itu adalah penjelasan atau pemaparan tentang MLM, franchise, dan produk syariah dan saham syariah.